وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, ya, diberikan rahmat, dan yang paling penting dari semua itu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita semua. Al-ikhwah rahimakumullah, kita sebelum masuk di pembahasan, saya ingin ada di antara antum yang bisa menyetor hafalan. Saya mau selesai kajian Kitabut Tauhid ini kita hafal juga semua, ya. Di Goa itu kita bahas kitab kecil juga, Al-Usul Tsalatsah. Sebelum kajian setor juga, ya. Di Jakarta juga kita kajian Arba'in Nawawiyah. Sebelum kajian setor hafalan hadis. Jadi selesai kajian hafal hadis. Ada manfaat kan? Daripada datang dengar saja kayak Imam Bukhari, ya. Pulang baru murojaah. Saya mau ikhwan semua semangat untuk menghafal, utamanya menghafal Al-Quran, ya. Sebenarnya tidak ada yang susah, tidak ada yang berat menghafal. Yang berat itu memulai, mau mencoba. Setelah antum menghafal khususnya Al-Quran, maka Allah akan mudahkan. Mumpung antum masih muda, masih umur 30 tahun, ya. Ada yang sudah umur 40 tahun di sini? Mungkin ada, Pak. 40 tahun, Pak, ya? Oh, belum, Pak? Masya Allah, belum ada 40 tahun. Semangat menghafal Al-Quran, ya. Utamanya kita ini masih muda, ya. Coba ayo ikhwan, jangan malu, store hafalannya. Ada lagi? Ikhwan, saya terus, pokoknya saya tagih antum terus sampai antum store hafalan sama saya, ya. Jadi usahakan antum bisa, apa namanya, ini modal sebenarnya. Menghafal itu modal, dan tidak ada yang susah. Kalau ada yang susah, coba kita diskusikan di mana susahnya, ya. Karena saya sudah sering bertemu dengan anak-anak kecil,
Anak saya dulu, cara saya kasih menghafal dia umur 5 tahun. Itu saya sering apa namanya itu? Kalau dibacakan talqin ya. Apa? Di bahasa Indonesianya apa? Kalau dibacakan itu dikte apa? Dikte. Saya diktekan, bacakan matan-matan kitab, kemudian dia hafal, bisa dia hafal, ya, bisa dia hafal. Yang penting antum ulang-ulang terus. Salah, lihat lagi. Apalagi ini mudah ini insya Allah. Kenapa? Karena dia beberapa itu cuma potongan ayat. Jadi antum sekalian memang hafal Al-Quran. Jadi saya terus tagih antum supaya antum bisa menghafal. Kalau antum tidak hafal ini, paling tidak hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran juz 30. Ya. Aib ikhwan sekarang banyak sudah apa namanya? Puluhan tahun di majelis ilmu tapi belum hafal juz 30. Aib sekali ikhwan. Ya. Sudah pintar cerita ustadznya tapi belum hafal juz 29. Aib ikhwan. Ya. Jangan bangga dengan keadaan seperti ini. Usahakan antum bisa merubah diri, ya, supaya ada peningkatan ilmiah di dalam keseharian kita. Nah, dan saya mau ikhwan kalau sudah menghafal begitu, usahakan antum tulis itu yang antum hafal. Ini akan menguatkan hafalan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul, ya kan? Salah lagi, kasih cocok lagi dengan kitabnya antum. Oh ini salah, supaya bisa lebih mungkin hafalannya insyaallah, ya. Jadi itu tipsnya juga untuk bisa menghafal. Nah, kita masuk pada ayat yang kedua, ini sudah kita bahas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Saya sebenarnya mau kasih hadiah tadi yang master hafalan. Ini masih ada hadiahnya. Ya. Saya kasih hadiah. Tapi tidak ada master hafalan, ya. Lihat di sini ayat yang mulia ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa dakwah seluruh para nabi, ya, seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi, yakni dakwah tauhid. Dan ini ciri khas dakwah salafiyah. Nah, yakni dakwah tentang at-tauhid. Ya. Kita sudah bacakan juga di antara dalil-dalilnya. Mulai Nabi Rasul yang pertama siapa? Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nuh mengatakan alaihissalam, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair." Lihat, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nah, yang berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghair." Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Allah catat dalam surah yang ketujuh. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ini ayat yang ke-79, ya. Ayat yang lain di awal ayat 65 sengaja saya susun, ya, dari Rasul yang pertama. Ini ayat 65 surah Al-A'raf. Wa ila 'adin akhahum huda, dan diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad, siapa nabinya? Hud alaihissalam. Ya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lagi-lagi sama ajakannya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Surah Al-A'raf, surah keberapa? Surah ke-7, ya. Ini ayat 65. Ayat ke-79.
Masih surah yang sama. Allah mengutus kepada kaum Thamud. Siapa? Nabi Saleh. Allah mengatakan wa ila Thamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lagi-lagi sama. Kemudian pada ayat yang ke-85, ini kaum Madian. Siapa nabinya? Syu'aib. Ayat ke-86. Allah katakan wa ila Madian akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat, sama semua. Padahal tidak sezaman mereka. Beda zamannya, Pak. Enggak. Jauh ya, tapi tidak sama dengan Nabi Isa dengan Rasulullah SAW. Itu jauh sekali. Itu 600 tahunan lamanya. Ya, kalau nabi-nabi yang lain mungkin beberapa puluh tahun kemudian Allah utus lagi. Nah, dan ini semua menandakan kepada kita bahwa apa? Dakwah seluruh para nabi dan rasul itu sama. Sama, Pak. Bahkan dalam sebuah ayat ini sudah kita sebutkan juga, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan apa? Aturan, syariat dan jalan yang masing-masing jalannya, Pak. Ya, ini pada ayat yang ini surah Al-Maidah ya, bukan surah ke-7 tadi. Surah Al-Maidah. Ini dalil bahwa seluruh para nabi itu sama dakwahnya. Syir'atan wa minhaja. Yang beda apanya, Pak, kira-kira? Yang beda cuma syariatnya. Syariatnya yang beda. Semua sama agama. Jadi kalau ada yang mengatakan beda nabi beda agama, salah itu, Pak. Seluruh para nabi dan rasul sama agamanya. Agama tauhid. Dan tauhid itu ujung-ujungnya kepada Islam, pengertian Islam. Nah, saya mau tanya dulu, apa makna Islam? Kemarin makna ibadah kan? Sudah dicatat semua makna ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini makna al-ibadah. Kalau makna al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini makna al-Islam secara kamilah, sempurna. Islam itu kalau ada orang yang mengatakan saya Islam, saya Muslim, maka konsekuensi dari perkataannya ini al-istislamu lillahi bit-tauhid. Maka dia harus pasrahkan dirinya menyembah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Dia pasrah tunduk, siap diatur dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dia berlepas diri sejauh-jauhnya dari yang namanya kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Jadi kalau orang muslim dianggap dirinya muslim, maka dia tidak boleh bermualat, mengadakan loyalitas dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dia jadikan teman dekatnya itu orang-orang kufar, tidak boleh. Kalau teman bisnis lain. Ya. Kenapa dia mesti seperti ini? Konsekuensi dari seorang muslim. Al-bara'. Dia berlepas diri sejauh-jauhnya dari siapa? Orang-orang musyrik dan amalan-amalan kesyirikan. Nah, ini sudah kita sebutkan. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Imam Qatadah ini seorang ulama ya, dari kalangan tabi'in yang mulia ya. Imam Qatadah, beliau ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, syir'atan wa minhaja, beliau mengatakan tariqah was sunnah.
Syir'ah, tariqah, jalan, pemahaman. Was sunnah, minhaj, manhaj, yakni sunnah maksudnya. Jadi para nabi dan rasul itu memiliki satu agama, tapi berbeda dari sisi pensyariatan, aturan. Jadi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkum seluruhnya. Ada syariat yang dibuang, ditinggalkan, dan ada syariat yang dipertahankan. Ya, seperti yang dibuang cara bertobatnya Bani Israel. Bagaimana tobatnya Bani Israel? Bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Kaumnya Nabi Musa itu kalau mau bertobat mereka bunuh diri. Ada yang mau tobat seperti itu? Tobat istighfar saja, nah susah orang lakukan, Pak. Apalagi kalau disuruh bunuh diri. Ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita sudah sebutkan, ya. Bahkan dalam sebuah hadis, wal anbiya auladu allat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan para nabi itu saudara seayah. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Lihat, Nabi sebutkan, ya, bahwa mereka seayah semua. Dalam artian apa, Pak? Satu agama, satu kesatuan dalam masalah yang disepakati tadi, dakwah dan pemahaman mereka. Yang berbeda-beda ibu ini maksudnya syariat yang berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Apa dalilnya? Ini tadi dalilnya. Wa dinuhum wahid, kata Nabi, dan agama mereka semua adalah satu. Apa agamanya? Al-Islam. Al-Islam. Nah, makanya seluruh para nabi itu satu. Nah, tapi berbeda dari sisi syariat. Dan syariat mereka ketika diutus nabi yang baru, maka nabi yang baru ini menghapuskan biasanya, ya, syariat nabi sebelumnya. Ya. Dan sempurnanya risalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh umat. Kalau umat-umat dahulu, para nabi dahulu, Pak, untuk umatnya saja khusus. Ya, umatnya saja khusus. Adapun Rasulullah seluruh manusia yang hidup. Nah, bahkan orang-orang, ya, yang berada tidak mengikuti agamanya beliau setelah beliau diutus secara sempurna, maupun yang mendengar agama sebelum Nabi SAW disempurnakan agama untuk beliau, itu juga masuk di dalamnya. Orang-orang yang lebih tua dari Nabi itu juga wajib ikut kepada Nabi SAW. Ya, dan ini yang diperselisihkan orang sekarang. Orang jadi takut-takut ngomong, Pak. Padahal benar. Apa itu? Seperti orang-orang tua sebelum Nabi SAW. Ya, orang bahasakan itu zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman yang kosong dari wahyu. Jaraknya jauh, Pak, Nabi Isa dengan Rasulullah SAW. Dan ada orang meyakini bahwa ibu dan bapaknya Nabi SAW itu masuk di dalam zaman fatrah. Makanya bebas. Adapun Nabi SAW katakan langsung bahwa orang tua Nabi di mana tempatnya? Di neraka. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dua hadis seperti ini, semua sahih.
Ini yang mereka mau ingkari. Ini menandakan bahwa semua orang di zaman itu, ketika Nabi telah ada, diutus, walaupun tidak sempurna syariat yang diberikan kepada beliau, artinya belum disempurnakan Islam ketika itu, ya, maka wajib juga beriman kepada beliau. Ya, sama dengan siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu ahlul kitab, ya, rahib-rahib, tapi beriman kepada agama sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib juga beliau beriman. Nah, lihat dalam sebuah ayat Al-Qur'an diberitakan tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang orang, Pak, apalagi sekarang tidak ada alasan untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan agama Islam, Pak, tapi syariat beliau. Jadi kalau ada bilang, saya Ustaz jauh di kampung, tidak bisa dengar-dengar, enggak. Pokoknya sekarang tidak bisa, Pak. Tidak ada uzur, la uzur lakum. Tidak ada uzur, Pak. Harus wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya keyakinan ini mengharuskan kita untuk apa? Mengatakan batil agama selain agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffah linnas." Lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah kami mengutus engkau illa kaffah linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Seluruh manusia wajib mengimani beliau. Basyira wa nadhira, yang mendakwahkan tentang kabar gembira dan memberikan ancaman kepada mereka. Kabar gembira apa, Pak? Bagi ahlu tauhid. Ancaman bagi para pelaku kesyirikan. Kita wajib untuk dakwahkan itu. Jangan cuma keutamaan saja. Ingat, dakwahnya Nabi itu dua. Bukan cuma kasih senang-senang saja orang. Ini keutamaan ini, Pak, keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini. Sampai-sampai hadis-hadis yang palsu dimasukkan juga. Fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini. Ingat, Nabi dakwahnya itu basyira wa nadhira. Ini dalam surah Saba ini disebutkan. Dalam surah Saba ayat yang ke-24, ayat yang ke-28. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira," yang mendakwahkan kabar gembira. Ini fadilah wa nadhira, ada juga ancaman di situ, Pak. Dan semulia-mulia, seagung-agung basyir, kabar gembira, yakni tentang apa? Para pelaku tauhid. Berikan kabar gembira bagi mereka, kegembiraan yang paling luar biasa, surga bagi orang-orang apa? Ahlu tauhid. Dan ancaman terbesar kepada umat ini bagi siapa? Bagi para pelaku kesyirikan, jemaah. Jangan pernah lupakan itu. Apapun temanya harus menjurus kepada tauhid. Karena ini yang ditinggalkan banyak orang sekarang, Pak. Ini yang ditinggalkan banyak orang sekarang. Banyak orang sekarang tersibukkan dengan dakwah-dakwah. Ustaz anu sekarang kayaknya lebih bagus, Ustaz, dakwah-dakwah tentang remaja, cinta. Ini mau main sinetron atau mau dakwah ini? Tentang cinta. Judulnya biasa, Dimabuk Cinta. Lihat. Atau Perjuangan Mengejar Cinta. Begitu-begitu sekarang model-model tema-tema ceramah. Tidak apa-apa model begitu, tapi langsung ketika kajian langsung tentang tauhid yang dibahas. Orang sekarang, Pak, bisa teralihkan cintanya karena apa? Karena tidak memahami tauhid yang benar. Mereka hilang idola sekarang karena apa? Karena tauhid yang tidak benar. Makanya ini yang mau diperbaiki umat ini. Ya, tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dan adalah para nabi terdahulu mereka diutus kepada kaumnya saja khusus. Kaumnya saja khusus. Adapun kata Nabi SAW, wa ba'atsu ilan nasi 'ammah. Adapun saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia secara umum. Wajib, Pak, tidak ada uzur. Dan tidak boleh kita maklumi ada agama selain Islam, ada syariat selain syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita maklumi. Harus ada kegelisahan dalam hati kita, ya, utamanya dalam perkara akidah dan manhaj. Mungkin kalau berbeda dari sisi fikih mungkin ada, ya, ada orang angkat tangan sampai di telinga. Ini bukan ini yang kita maksud ini. Bukan ini yang kita maksud. Ya, yang kita maksud di sini adalah apa? Tentang tauhid dan kesyirikan. Tidak mungkin ada perbedaan. Ini berbeda pendapat ini, Pak. Ternyata ada ulama yang membolehkan tawassul kepada penghuni kubur ini. Oh, berbeda pendapat nih. Harus saling berlapang dada. Salah itu, Pak. Kenapa? Ijma' kaum muslimin. Bahkan bukan para ulama yang ijma', para nabi dan rasul sudah ijma' akan keharamannya perbuatan seperti itu. Ini ada khilaf ini. Antum jangan bersikap dalam perkara ini. Apa itu? Mendatangi dukun. Ternyata ada juga ulama yang membolehkan. Ayo. Ini bukan khilafiyah namanya ini. Khilafiyah juga tapi tadad. Khilafiyah ada dua, Pak. Khilafiyah ijtihadiyah dan khilafiyah tadad. Kalau khilafiyah ijtihadiyah harus saling berlapang dada. Ada orang yang bolehkan video. Ada orang juga yang haramkan. Nah, antum silahkan, jalankan antum. Antum juga yang bolehkan, silahkan. Jangan saling mentahdir. Ini sesat. Kenapa? Tampil di TV. Ini orang bodoh ini. Ya, orang yang tidak paham. Antum yang haramkan juga. Ada yang membolehkan, silahkan juga. Khilafiyah ijtihadiyah. Ada orang jaharkan basmalah, ada orang yang tidak jaharkan basmalah, saling menyesatkan. Ini sesat ini. Kenapa? Tidak baca bismillah. Bukan itu yang kita permasalahkan, Pak. Bukan itu inti yang kita ingin bahas ini. Yang kita ingin bahas ini adalah satu kesatuan ijma' dalam pemikiran semua, Pak. Tentang apa? Tentang tauhid dan yang lawannya yang namanya kesyirikan. Nah, al-ikhwah rahimakumullah. Bahkan orang yang tidak mengikuti Nabi SAW kita hukumi kafir. Kita hukumi kafir, Pak. Kafir atau non-muslim? Kafir atau non-muslim? Kafir. Namanya kafir. Susah sekali, Pak, daripada non-muslim. Hemat perkataan kafir. Sudah. Ya. Dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang sangat ma'ruf, terkenal, antum sudah hafal mungkin. Nabi mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudi wala nasrani, thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi katakan, demi Allah yang zatku, diriku berada di tangannya. Allah punya tangan atau tidak, Pak? Allah punya tangan atau tidak? Punya. Allah punya tangan. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya Allah agung dan mulia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan tangan kita? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya.
Tapi tetapkan ada tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang katakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Oh, ini maksudnya tangannya ini kekuasaannya. Goblok ini orang. Lebih pintar. Nabi bilang tangan, dia bilang kekuasaan. Ini namanya sotta. Sotta ini namanya. Tapi yang bilang itu profesor, ustaz, biar lagi 40 profesor bilang kalau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh ditoleransi, Pak. Nabi sebutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Allah punya tangan. Apa kata Nabi SAW? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Nabi katakan, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi dan Nasrani, yang mendengarkan diutusnya diriku tentang risalah Islam, thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bih, kemudian dia mati dan tidak mengikuti apa yang aku diutus di atasnya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka, pasti masuk neraka. Jadi antum tidak usah ragu-ragu. Manusia yang tidak mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sudah hukumi kafir. Kafir di dunia, kekal di neraka kalau dia meninggal dalam keadaan kafir. Apakah masuk neraka? Jangan dulu, Ustaz. Jangan terlalu tergesa-gesa menghukumi orang. Ayo, diberikan lagi kerancuan. Nah, tapi kalau diajarkan seperti ini, Pak, bukan berarti diajarkan untuk bunuh-bunuhan, Pak. Salah itu. Bukan berarti kita kafirkan orang yang tidak mengikuti agama Rasulullah SAW sebagai kafir. Kita hukumi mereka kafir, tapi bukan berarti menghalalkan darah mereka. Salah itu. Ini bahaya dakwah ini. Apa? Kafirkan orang, kamu kafir? Halal? Enggak. Itu khawarij itu namanya. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah telah menjadikan para sahabat itu sebagai apa? Ummatan wasata, umat pertengahan dalam menghukumi antara ekstrim dan menyepelekan, Pak. Ekstrim dan menyepelekan. Kita berada di antara dua, khawarij dan yang satu lagi orang-orang liberal. Kalau liberal biar olo-olo dia bilang juga muslim. Iya. Muslim itu. Ahmadiyah muslim juga. Jangan aku benci-benci. Kan dia juga umatnya, kan dia juga hambanya Allah. Ayo, siapa yang ciptakan itu Ahmadiyah kalau bukan Allah? Untuk apa Allah ciptakan kalau Allah mau azab? Pelak. Hati-hati, Pak, jangan bermain perasaan kalau agama. Jangan bermain perasaan. Terkadang itu agama bertolak belakang dengan perasaan. Bertolak belakang dengan perasaan. Tapi yang namanya agama harus sami'na wa ata'na. Ini konsepnya orang beriman, Pak. Konsepnya orang beriman tidak tinggal di kepala itu. Ketika ada perintah, sami'na wa ata'na. Dengar, taati. Sudah, selesai. Mau antum imani, antum pikirkan hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, sudah imani dulu. Ketika sahih. Apa yang antum mau katakan ketika ada lalat turun, turun di minuman? Nabi perintahkan, celupkan semua, kemudian buang. Antum pasti akal, setengah lagi turun nah. Ngapa nah? Tapi Nabi perintahkan, mau apa? Ternyata diteliti luar biasa, Pak. Ayo, ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Tapi ada syariat juga yang tidak disebutkan hikmahnya untuk menguji iman kita, Pak. Ayo. Sekarang saya mau tanya antum, kalau antum masuk di masjid wudu, kalau antum andalkan otak, antum sudah wudu, datang ke masjid, jalan antum tergesa-gesa, sampai di masjid antum buang angin. Tak buang angin? Afwan, maaf ya, kentut umpamanya.
Antum keluar untuk apa? Cuci pantat atau wudu? Pasti nak tangan, ngapa nak keluar? Ini yang berbuat betul tidak? Antum kalau logika, ini juga yang dibasuh karena dia yang mengeluarkan. Masa tangan ikut-ikutan? Ayo kalau akal. Tapi Nabi tidak bisa, Pak. Akal dikebelakangkan, Pak. Dibelakangkan, dikesampingkan ketika berhadapan dengan dalil-dalil. Oh, ini baru orang beriman ini, Pak. Antum pernah dengar asbabul nuzulnya? Saya lupa ayatnya ya. Di ayat berapa? Tapi bunyinya seperti ini. Fala wa rabbik. Ini An-Nisa kalau tidak salah. La yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ya kalau tidak salah. Ayat ini. Nanti kita akan cari dalilnya insyaallah. Fala wa rabbik la yu'minun. Ya. Ketika ayat ini turun, Pak, ada dua orang sahabat yang bertengkar. Bertengkar dia. Tentang apa dia pertengkarkan? Tentang urusan dunia, Pak. Jam berapa Isya? Lagi 8 menit. Sudah. Bertengkar mereka. Dalam perkara apa? Dalam masalah dunia, Pak. Sawah. Akhirnya mereka bertengkar, melaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapa dulu? Tanahnya siapa dulu yang diairi? Saya atau dia? Nabi katakan dia dulu baru kau. Apa kata orang ini? Angkana bena ammik. Ya Rasul, apakah hukum yang engkau buat ini karena dia anak pamanmu? Ternyata yang berselisih ini satu keluarganya Nabi, yang satu bukan. Protes dia, ya Rasul, apakah karena dia anak pamanmu? Apa kata Nabi SAW? Dia dulu baru kau. Kemudian turun ayat, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabb engkau ya Muhammad, la yu'minun, mereka belum beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sebelum engkau dijadikan hakim atas permasalahan yang mereka hadapi. Luar biasanya Pak, Allah mengatakan summa la yajidu fi anfusihim haraja, dan setelah engkau menentukan hukum tidak ada rasa berat dalam hati mereka. Dipaksa ini hati untuk menerima itu Pak. Wa yusallimu taslima, tunduk, pasrah, yakin dengan apa yang ditentukan oleh Nabi SAW. Lihat, langsung ditegur sama Allah. Secara tabiat memang, saya paling di atas ini, masa dia dulu baru saya? Masa saya dulu baru dia dulu baru saya? Padahal secara akal. Tapi Nabi menyelesaikan hukum bukan dengan ra'yunya Pak, tapi dengan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini beriman lagi orang di sini Pak, bahwa tidaklah Nabi putuskan sesuatu kecuali setelah turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Pak kalau ditanya enggak ngomong, berarti belum turun wahyu itu. Ada enggak begitu Pak? Banyak. Ketika hadis ifk, Aisyah dituduh berzina Pak. Secara zahir betul, akal betul tidak Pak? Orang dua-duaan jalan. Safwan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang membawa Aisyah ke Madinah, berhari-hari mereka Pak berduaan. Datang orang-orang munafik mengatakan, "Hei, saya kalau orang jalan begitu dua orang, masa perempuan dengan anak muda, masa tidak melakukan apa-apa?" Ditanya Rasulullah SAW, Nabi diam Pak. Nabi diam. Ditanya Rasul, ya Rasul, bagaimana pendapat engkau nih tentang Aisyah dengan Safwan? Nabi diam. Tidak menjawab Nabi, yang membuat Aisyah bengkak matanya Pak, menangis Pak. Aisyah mengatakan, kenapa pun tidak percaya kepada aku ya Rasul? Nabi diam. Kenapa Nabi diam Pak? Belum turun wahyu ketika itu. Lihat Nabi SAW. Makanya Nabi kalau ngomong itu Pak, wahyu semua.
Ya, makanya kita wajib untuk mempercaya dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai ayat yang kedua, yakni walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Penutup, ya, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa syahadat la ilaha illallah yakni memiliki dua rukun. Sebagaimana di pertemuan yang lalu, rukun yang pertama adalah apa? Rukun la ilaha illallah ada dua, Pak. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. An-nafyu itu menafikan seluruh sembahan. La ilaha, tidak ada sembahan. Sudah, hancurkan semua sembahan, hilangkan semua sembahan, tidak boleh penyerahan ibadah. Kemudian setelah dilenyapkan semua sembahan, Pak, ditetapkan hanya satu sembahan. Ini namanya itsbat. Baru sempurna syahadat la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini, Pak, maka tidak akan mungkin. Ini tercakup dalam dakwah tauhid dan syirik. Tauhid menetapkan Allah sembahan satu-satunya yang diibadahi. Kemudian yang kedua dakwah syirik, tentang syirik, Pak, dijelaskan kepada umat ini lawan dari tauhid. Baru sempurna dakwahnya. Paham sampai di sini, Pak? Paham? Kalau tidak paham kita ulangi lagi ayatnya. Saya mau pekan depan, akhi, kalau bisa antum setor, ya, minimal antum setor. Kalau tidak bisa kitab ini, setor ayat juz 30, ya, insyaallah. Masa antum banyak nama beras antum makan tidak bisa setor, ya, memalukan, ya. Antum sudah banyak makan beras tapi antum tidak bisa menyetor hafalan. Aib. Kita cukupkan, ikhwan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.